Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita senantiasa membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pengajian rutin di hati, baik secara luring atau daring atau Zoom. Tidak lupa adalah kita senantiasa mengajukan sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada siapapun yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membacakan dengan cara di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tadarus Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pengajian inti, dan yang terakhir adalah pengumuman dan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan doa pembukaan. Mari kita awali dengan doa secara bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya kita akan terus bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Julian. Untuk depan dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, monggo kita lajengaken tadarus kita dumugi surat Kawan Doso Pitu. Surat Kawan Doso Pitu.
surat Muhammad ayatipun kolomben ayat gangsal sana ayat 6 ayat 6 jusipun 6 likur menawi dumugi rukuk rampung kesuwen nggih kita nganu kemawon kita pendet 3 ayat 5 6 7 nggih 6 7 8 nggih nggih 6 7 8 bidangke nggih Pak Bu monggo kita awiti sareng-sareng Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzi wal walladzina kafaru cepet pawangi mikir Mas boten cepet ra kenal jarak sing ngurusi Mas Niko Mas
pelihara tekan Mas. Iso ora kan? Sakit ya. Cobi Mas, cobi Pak, menika Pak. Belum ya? Boten itu. Piye? Oke. Boten napa-napa nggih, Pun. Kula mriko, Pak. Dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.
Ayat 7. Ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat 8. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jamaah jadi selanjutnya adalah pengajian. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Imam Wicaksono LCNA, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Imam Wicaksono masuk dalam perjalanan sambil menunggu beliau akan diisi sambutan oleh Pak Pimpinan Cabang Muhammad Hadian. Waktu dan tempat kami berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu Bapak jamaah Al-Jihadi yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan bisa bersilaturahim, bertatap muka kembali di kajian rutin Ahad pagi pimpinan cabang Muhammadiyah Kudian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada uswah kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada segenap pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf sambil menunggu Ustadz Imam Wicaksono LCMA yang sudah kirim WA lewat saya, masih ada di perjalanan. Mohon maaf karena rumahnya ada di Kota Gede. Nah ini sudah rawuh alhamdulillah. Beliau adalah juga termasuk salah satu alumni Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta, terus melanjutkan di Kairo Al-Azhar, dan dulu mengelola pondok Budi Mulia, alhamdulillah, dan sekarang ngasto di UGM. Terima kasih Ustaz. Kami ucapkan dan selamat datang kepada Ustaz Imam. Alhamdulillah selamat sampai di tempat ini, dan mohon maaf ini juga lagi agak error ini. Soalnya sambil menunggu soalnya diperbaiki. Langsung saja waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Imam Wicaksono LCMA. Kami aturkan untuk mohon maaf ini. Langsung nih, Ki. Berarti ini di sini nggak pakai mic. Di sini tidak pakai mic. Oh, anjing. Oke. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Ahad pagi ini kita bisa sama-sama mengistiqomahkan satu sunnah yang harusnya ini kita wariskan. Kalau kita hitung kira-kira sudah berapa lama jihadi ini Bapak? Tahun berapa? 7 tahunan. 2003. 3 atau 13? Jadi ini merupakan sebuah sunnah hasanah yang insya Allah akan menjaga iman dan Islam kita. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang sehat tetapi tidak afiat. Banyak yang sehat tetapi tidak afiat. Kita sering mendengar sehat wal afiat. Apa itu kira-kira? Jadi sehat itu apabila seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kuku, kaki di bawah itu berfungsi dengan baik, bisa digerakkan, fungsinya normal, namanya badan kita sehat. Tetapi tidak semua orang yang sehat itu afiat. Apa itu afiat? Kesehatan yang dimilikinya bermanfaat dan bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kira-kira jambret yang larinya kencang itu sehat atau tidak? Sehat. Yang dijambret sama yang jambret lebih sehat mana? Yang jambret. Karena jambretnya biasanya larinya cepat. Nah, ini pakai G. Itu. Jadi tidak semua orang sehat itu afiat. Ya kan? Cik. Mic-nya ini afiat tapi kurang sehat.
Cek. Ya, tidak apa-apa. Cek. Nah, cek. 1, 2, 3. Ya. Sama. Atau kebalikannya. Mungkin yang hadir di masjid ini kurang sehat. Contohnya apa? Tempat yang laris itu yang senderan tembok. Itu tandanya kurang sehat. Boten apa-apa. Ya kan? Atau duduk 5 menit, 10 menit selonjor. Walaupun kurang sehat, tetapi insya Allah berusaha afiat. Datangnya itu kadang ya nunuk-nunuk sambil rambatan tembok, ada tidak? Banyak, ya toh? Kira-kira yang di bioskop itu atau apa tidak sehat? Sehat. Kalau yang hadir di Al-Huda pengajian jihadi, pakaiannya rapet-rapet, ya toh? Tertutup auratnya, tapi yang di sana bajunya setengah terbuka, setengah tertutup. Cuma yang di sana harum minyak wangi, yang di sini aroma remason, minyak kayu putih, cap kapak, ataupun cap naga itu. Ya, tidak apa-apa. Walaupun terkadang kita kurang sehat, tetapi berusaha afiat. Apa contohnya lagi? Coba kalau anak muda sekarang, itu kira-kira naik gunung itu berapa lama Bapak Ibu? 5-8 jam naiknya. Di atas 1 malam misalnya. Sudah 2 malam, turunnya 8 jam lagi, 3 malam. Itu kuat itu. Gendong tas, wah, ransel besar itu, kadang tasnya sama orangnya beratan tasnya. Tetapi mereka ditemukan tengah malam di gunung, apa ditemukan tahajud di rumah? Tidak. Apa mereka ditemukan subuh-subuh di masjid? Tidak. Ini merupakan orang-orang yang sehat tetapi tidak afiat. Sama, orang yang hidup di atas dunia, banyak yang diberi nafas tetapi belum tentu diberi iman dan Islam. Banyak orang yang mempunyai waktu tetapi belum tentu di antara mereka bisa hadir dan menyempatkan waktu untuk hadir di pengajian ini. Inilah nikmat yang jangan sampai luntur, jangan sampai hilang dari kita, yaitu apa? Iman, Islam, sehat wal afiat. Semua yang Allah beri tentang dunia bisa Allah berikan sekejap dan bisa Allah ambil juga dengan sekejap. Allah bangunkan kita rumah yang banyak, Allah berikan kita putra-putri yang banyak. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meminta itu, bisa diambil dengan sekejap juga. Tetapi iman dan Islam inilah yang harus kita jaga. Mengapa? Inilah kunci dari judul yang kita bahas, yaitu adalah jalan keluar dari kesulitan. Jadi ketika kita membaca ataupun mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, kita jangan sampai lupa ada yang namanya sirah. Sirah itu adalah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hadis Nabi, min qaulin au amalin au fi'lin au takririn. Jadi hadis Nabi itu ada yang min qaulin, perkataannya. Kemudian au amalin, perbuatannya. Kemudian au takririn, atau keputusannya. Nah, ini semuanya adalah hadis Nabi. Yang bisa dilihat oleh mata itu adalah sirah Nabi, yaitu adalah kisah perjalanan Nabi yang bisa dilihat, yang kisahnya bisa didengar, yang perkataannya bisa kita terima, itu namanya sirah. Tetapi dari sirah itu ada yang lebih mendalam, yaitu adalah sarirah. Nah, sarirah inilah
kebatinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sarirah ini yang menguatkan Nabi. Contohnya apa? Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, apakah dengan keadaan sempurna ada ayah dan ibu? Tidak, yaitu sudah dalam keadaan yatim. Jadi Nabi Muhammad pun lahir sudah mendapatkan masalah. Jadi kalau ada ayat memang betul tidak mungkin masalah yang menimpa kepada kita kecuali karena kesalahan kita, kecuali karena kurangnya ibadah kita, betul. Tetapi tidak semuanya. Buktinya Nabi Muhammad SAW ya ahli ibadah. Nabi Muhammad ya dosanya diampuni. Apakah bebas dari masalah? Tidak. Tetapi masalahnya justru paling banyak. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, yang pertama ingat kisah para nabi dan rasul. Iman kita kembali lagi. Coba dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah akan masuk surga? Walamma ya'tikum, sedangkan kalian belum mendapatkan apa? Mathalul ladzina khalau min qablikum, yang pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian. Apa itu? Masathumul ba'sa, mereka ini ditimpa dengan kesulitan. Jadi ketika kesulitan kaum muhajirin itu nanti kita akan bahas, ya kan? Masathumul ba'sa wadh-dharra, dan bahaya. Bahkan Nabi ingin dibunuh, bahkan Nabi dikejar-kejar. Apakah oleh orang lain? Tidak, tetapi oleh paman-paman Nabi Muhammad SAW. Wazulzilu, hati Nabi itu bahkan digoncang. Ya kan? Nanti kita bahas di mana zulzilunya. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman itu berkata, kapan pertolongan Allah datang? Ini Nabi. Kira-kira ibadah kita banyak kita atau banyak ibadahnya Nabi? Nabi. Zikirnya kita banyak zikir kita atau zikirnya Nabi? Nabi. Tahajud kita lebih banyak kita atau Nabi? Puasanya lebih banyak kita atau Nabi? Oh, Nabi itu sholat sampai diriwayatkan kakinya itu bengkak-bengkak. Makanya sebenarnya kalau Masjid Al-Huda ini ingin lebih baik lagi, diadakan tarawih misalnya satu malam satu juz, pasti masjidnya lebih ramai. Kenapa? Karena orang pasti yang namanya iman itu akan naik. Karena daerah Godean ini misal belum ada. Kalau daerah kami ada di Masjid Jogokarian misalnya. Di utara itu ada masjidnya Pak Amin, Masjid Khadijah itu juga satu malam satu juz itu misalnya. Sehingga ketika orang-orang yang biasa sholat di tempat lain ingin mencari yang beda, pasti ke masjid ini. Kenapa? Satu malam satu juz. Nah, silahkan dicoba. Pasti akan bludok jamaahnya dan itu akan menjadi hal yang luar biasa. Ya sedikit-sedikit mengikuti Nabi. Jadi Nabi itu sedekahnya lebih banyak, sholatnya lebih lama, tahajudnya lebih banyak. Tapi kenapa terkena masalah? Yaitu pertama adalah masalah adalah ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masathumul ba'sa. Nabi itu banyak disakiti oleh kaumnya. Bahkan ketika seluruh putra Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Jadi walaupun punya anak putri, dalam tradisi Arab itu dianggap tidak memiliki anak karena saat itu anak putri dikubur. Ya, jadi walaupun sudah hidup dianggap tidak memiliki anak. Begitu sedih Nabi. Ya kan? Lahir yatim, besar sedikit ibunya wafat, besar sedikit kakeknya wafat, besar sedikit dikejar-kejar oleh pamannya. Seluruh ada masalah. Besar kemudian setelah menerima wahyu, anak-anaknya putranya diambil, bahkan sampai akhir hayat pun banyak memiliki masalah. Masathumul ba'sa wadh-dharra. Nabi diminta hijrah. Kenapa? Karena itu tadi sudah banyak sekali orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Nabi. Wazulzilu, hati para umat muslim Nabi dan penolong Allah itu digoyang. Jadi kaum muhajirin adalah orang yang ikut hijrah, pindah dari Makkah ke Madinah. Namanya kaum apa? Muhajirin. Yang menolong apa? Ansor. Hijrah saat itu tidak seperti sekarang. Tidak naik bis wisata, tidak.
AC gitu. Kemudian kursinya empuk, tidak. Hijrah saat itu berjalan kaki. Bahkan strategi Nabi ketika dikejar, Madinah itu kan di utaranya Makkah. Nabi tidak langsung ke utara tapi ke selatan dulu untuk mengecoh yang mengejar itu. Sama ketika kaum Muhajirin luntang-lantung, ya kan? Mereka ke Madinah ditolong oleh kaum Ansor. Sebulan mereka menahan lapar, ya kan? Apa makanan mereka saat awal-awal Nabi hijrah ini luar biasa. Saking tidak punya makanannya itu, Nabi merendam kurma yang keras. Nah, kurma yang keras itu kemudian direndam sampai 2 jam, 3 jam sambil majelis ilmu seperti ini. Ketika sudah empuk, baru Nabi makan kurmanya sehingga seperti roti yang dicelup teh itu. Nah, kemudian Nabi meminum airnya. Untuk menghibur kaum Muhajirin, Nabi mengeluarkan apa perkataan? Inilah makanan kesukaan saya. Padahal bukan kesukaan ya, hanya itu satu-satunya makanan Nabi dan kaum Muhajirin ketika baru pindah. Bayangkan, apa Bapak Ibu kuat makan kurma keras tapi makannya nunggu 2 jam 3 jam. Selak ngeleh. Oke. Ditunggu sampai empuk, dipijat lagi, wah belum empuk, ngobrol lagi terus. Sampai empuk baru Nabi gigit. Setelah itu airnya diminum. Inilah makanan kesukaan saya. Untuk apa? Untuk menghibur. Digoyang hati umat muslim itu. Apalagi digoyang? Dalam surat Ali Imran, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah. Dan ingatlah ketika Allah menolong kamu dalam Badar. Badar itu sebuah tempat yang ada sumur. Ya, jadi ke Madinah, ke kiri itu berarti ke barat sedikit. Wa antum azillah, dan saat itu kamu lemah. Lemahnya apa? Tidak memiliki harta, tidak punya rumah. Kaum Muhajirin, wah pokoknya nelongso masalah. Jadi kalau kita sekarang ini dalam Masjid Al-Huda, temboknya kokoh, ada AC-nya, karpetnya bersih. Ini nikmat. Saat itu Masjid Nabawi hanya kotak persegi 4, di bawahnya itu adalah pelepah kurma, pasir. Jadi ketika diriwayatkan Nabi sujud, maka di jidatnya ini terlihat garis-garis pelepah kurma. Coba sekarang Al-Huda ini dibongkar atapnya. Tinggal persegi. Kemudian karpetnya diangkat, diisi pasir, dikasih pelepah kurma. Kira-kira masjidnya tambah ramai atau tambah sepi? Itu masjid zaman Nabi. Jangan dikira seperti kita sekarang, tidak. Tetapi banyak sekali wajib goyang. Apa? Saat itu Nabi mendapatkan info bahwasannya Abu Sofyan, ya, ini ahli dagang. Jadi kita kaum Muhajirin sahabat Nabi itu pindah hijrah dari Makkah ke Madinah tidak membawa harta kecuali apa ada yang di baju mereka. Yang punya kambing 10 ditinggal, yang punya sapi 10 ditinggal, yang punya kontrakan 10 pintu ditinggal, yang punya toko ditinggal, semuanya ditinggal. Yang dibawa hanya apa? Iman dan Islam mereka. Ya, pindah dari Makkah ke Madinah. Hingga ada kabar ini Abu Sufyan datang. Apa yang dibawa Abu Sufyan? Harta umat muslim dijual ke Syam, Syria, ya, ke utara, ke Syria, mendapat untung banyak. Kemudian Abu Sufyan pengen pulang. Nah, ayo kita cegat, kata Nabi. Itu sahabat-sahabat Nabi matanya langsung bersinar-sinar. Ya Allah, setelah kami ini berbulan-bulan hidup makan kurma yang direndam, siang kepanasan, malam kedinginan. Saat itu banyak sahabat yang kaya, tetapi rela meninggalkan kehidupan mereka yang nikmat demi mengikuti Nabi, ya kan? Nah, ketika mereka ingin mencegat Abu Sufyan, saat itu hanya sekitar tidak sampai 100 riwayatnya, tapi ada yang bilang juga 112. Sedangkan kaum muslim saat itu adalah 300. Wah, kaum muslim, kita akan menang, kita akan mendapat kekayaan. Setelah keluar dari Madinah, sebelum Abu Sufyan sampai, turun ayat. Janganlah kamu memilih Abu Sufyan, tapi ketika Abu Sufyan tahu akan dicegat Nabi, kirim pasukan dari Mekah berapa? 1000 orang. Turun ayat lagi, jangan kamu mencegat Abu Sufyan, kamu lawan yang 1000 orang tadi.
Sahabat protes, "Ya Nabi, kami ini sudah sengsara hijrah, kami sudah kelaparan, kedinginan. Mengapa kami ingin mengambil hak kami tidak boleh, tetapi kami malah disuruh melawan tentara yang 3 kali lebih banyak jumlahnya dan tidak membawa harta." Bayangkan, dari saat itu yang tersisa hanya apa? Iman. Kalau yang tersisa adalah nafsu, maka mereka akan mencegat Abu Sufyan, membelot dari Nabi. Tapi karena iman, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adzillah bi khamsati alafin. Apa pertolongannya? Dengan turunnya 5.000 pasukan malaikat. Jadi yang 1.000 ini seakan musuhnya 5.000 pasukan. Sehingga menanglah. Apa hikmah dari ini? Ketika Fathul Mekah, ketika Nabi sudah dakwah, Nabi di Makkah berapa tahun? 13. Di Madinah berapa tahun? 10. Berarti Fathul Mekah pada tahun 10 Hijriah. Ketika Nabi pulang 10 Hijriah, yang dulu pasukannya 300 dapat mengalahkan 1.000 pasukan Abu Sufyan, kini datang dengan pasukan 10.000. Geger itu Mekah. So, Abu Sufyan tidak berkutik, sehingga apa? Harta kekayaan yang dulu diperjualbelikan, misalnya ada orang yang meninggalkan kambing 10, sama Abu Sufyan diternakan menjadi 100. Yang memiliki sapi 10 diternakan menjadi 100, berkali lipat. Akhirnya umat Islam mendapatkan itu tanpa perang, tanpa jatuhnya satu tetes darah. Apa hikmahnya? Seandainya mereka mencegat Abu Sufyan, "Oh, ini kambing saya," dibawa ke Madinah. Tidak, ketika saat itu turun ayat tentang sholat, turun ayat tentang zakat misalnya, turun ayat tentang puasa, haji. Sahabat mungkin tidak jadi menghafal Quran, tapi malah ngangon wedus. Sahabat tidak repot menghafalkan ayat, tetapi mereka repot memandikan sapi. Mereka tidak repot datang ke masjid, tidak meremehkan masjid, tapi malah berniaga jual beli. Artinya sahabat ini disucikan oleh Allah. Apa maksudnya? Ketika kita mendapatkan masalah, pertama, setelah jalan keluarnya apa? Menguatkan iman dan Islam agar kita yakin bahwasanya Nabi pun diberikan kesulitan, apalagi kita manusia biasa. Yang kedua adalah cari hikmah dari setiap masalah. Ya kan? Contoh misalnya, kita sakit perut, mules. Wah, kalau kita hanya melihat masalahnya, pasti kita akan, "Ya Allah, saya sakit." Tetapi ketika kita sudah mules, ternyata ke belakang lega, oh, hikmahnya ternyata manusia itu makan ya juga harus dikeluarkan kotorannya. Masalah itu tidak akan terjadi lagi. Jadi masalah itu kalau dicari hikmahnya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Para jamaah masih ingat ketika kejadian pesawat Lion Air yang terbang itu hilang dari Jakarta menuju Kalimantan? Itu 10 menit sebelumnya ada orang yang marah-marah. Kenapa? Yaitu adalah orang yang pesawatnya dari Bali ke Jakarta terlambat. Ini seorang pengusaha, dia marah. Saya komplain. Kenapa? Karena gara-gara pesawat saya dari Bali ke Jakarta, saya tidak bisa terbang ke pesawat yang tadi. Saya tertinggal. Dicek. Oh iya benar. Saya ingin ganti rugi. Harusnya saya ada pertemuan di sana. Saya rugi sekian ratus juta, kata bapak itu. Kemudian suasana berubah. Protesnya itu berubah. Ketika apa? Ada kabar bahwasanya pesawat yang harusnya bapak itu naikkan jatuh hilang di Laut Jawa. Yang tadinya marah-marah, yang tadinya merasa orang yang paling sial, yang paling rugi, ketika mendengar pesawat yang harus dinaikinya jatuh, berubah menjadi orang yang paling untung. Ketika dia sudah mengetahui hikmah dia terlambat tidak ikut naik pesawat yang jatuh. Bayangkan. Jadi masalah itu kita harus cari hikmahnya. Mengapa? Inna ma'al usri yusron. Al usru itu satu, yusron itu banyak. Jadi setiap ada satu kesulitan masalah, pasti di belakangnya ada kemudahan-kemudahan yang banyak. Ya. Contoh musim hujan, ya kan? Genteng kita bocor,
kira-kira kalau diukur itu berapa senti? 2 senti, 3 senti, 5 senti, ya toh? Tapi ibu-ibu kalau ngelapor ke suaminya itu, "Pak, tolong Pak, omahmu bocor kabeh, mau ambrol," ya toh? Nah, suaminya pulang ternyata dilihat cuma kecil di pojok 2 atau 3 senti. Artinya apa? Lihatnya hanya ke tempat yang bocor 2 senti. Tapi 5 meter, 7 meter genteng, 10 meter genteng yang tidak bocor tidak disebut. Sama. Ketika kita pulang pengajian dari jihadi, lututnya ini pegel, pinggangnya ini pegel, bilang kanannya, "No, mbok tolong ibumu dipijeti awake loro kabeh." Padahal cuma pinggangnya, kakinya sehat, jari-jarinya sehat, matanya sehat, ya mulutnya masih sehat, masih terus ngoceh. Nah kan biasanya nih anak mijet itu ibunya sambil nasehati, terus ibu ngomongnya kok badannya sakit semua, lah itu mulutnya sehat. Ya, matanya sehat, telinganya sehat, hanya pinggangnya yang sakit tetapi bilang badannya sakit semua. Kebiasaan kita seperti itu. Lupa mata yang sehat, telinga yang sehat. Nah, sama. Ketika kita mendapatkan satu masalah, lupa semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita yang lancar ini lupa. Mata kita yang terang ini lupa. Telinga kita yang jelas ini lupa. Lambung yang sehat ini lupa. Jantung yang sehat lupa. Darah yang mengalir ini lupa. Yang diingat hanya apa? Sakit pinggang. Itu. Jadi inna ma'al usri yusron. Apapun itu masalah dengan anak sudah berkeluarga, yang punya putri, kemudian punya suami, ikut keputusan suaminya, ikhlaskan. Kemudian punya anak putra, punya istri, mempunyai anak-anak, masalah dalam keluarganya, terus hidup kita memang akan ada masalah. Nah, jadi itu. Yang ketiga adalah yakinlah bahwasannya atau husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah bahwasanya setiap ada satu kesulitan, selanjutnya pasti ada banyak kemudahan. Lalu bagaimana ikhtiar kita sebagai manusia? Yang keempat, cara keluar dari jalan kesulitan adalah banyak-banyak sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ada masalah jangan langsung dikomentari. Diendapkan dulu. Dinikmati dulu masalah itu. Kenapa? Bahaya kalau misalnya kita ada masalah langsung buat status di Facebook, kemudian buat di WhatsApp atau share di grup RT atau di grup takmir. Jangan. Ketika ada masalah itu diresapi dulu. Ya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kan? Dinikmati dulu. Nah, itu. Jadi sabar dulu. Kalau perlu apa? Kita membuka sajadah, kita sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kenapa orang yang memiliki masalah yang kelima, sholat, harus sholat? Ketika kita sholat, apa pertama kali yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, artinya apa Bapak Ibu? Allah Maha Besar. Kita selama ini masih banyak yang mengucapkan Allahu Akbar atau Allah Maha Besar tapi tidak memaknainya. Bagaimana memaknainya ketika Allahu Akbar berarti suami atau istri kita atau pasangan kita kecil. Ya toh? Kadang ada suami sholat Allahu Akbar. Wah, dikontuku gas malah sholat tuh. Wah, itu sholatnya hilang khusyuknya itu. Takut sama istri. Ada juga ibu-ibu gitu misalnya. Nah, jadi ketika kita sholat itu Allahu Akbar berarti pasangan kita kecil. Atau misalnya bapak ibu ada masalah sama pasangan, udah nggak usah dijawab, sholat aja. Oh, duwe bojo kok dikandani malah takbir Allahu Akbar sholat. Tidak apa-apa, bagus. Jadi ibu-ibu kalau misalnya kesel sama suaminya, Pak sholat kono Pak, kenapa? Aku mau marah. Kan nggak mungkin panjenengan marah kepada orang yang sholat. Ya, jadi ketika Allahu Akbar pasangan kita kecil, Allahu Akbar anak kita kecil, Allahu Akbar kendaraan kita kecil, Allahu Akbar rumah kita kecil, Allahu Akbar emas simpanan uang kita kecil.
Kadang ada bapak-bapak yang digoda, Allahu Akbar lagi lagi sholat, ternyata alarm motornya bunyi itu. Wah, parkir di pinggir jalan, kuncinya mau dibuka sama orang. Atau ibu-ibu pas lagi Allahu Akbar, waduh, iki lali iki. Opor pitik Jowo, waduh. Berapa harganya, Bu? Bisa diprotes istri dan anak. Itu. Jadi ketika sholat itu setan masuk lewat telinga kita, lewat hidung kita, lewat mata kita. Agar apa? Agar kita tidak khusyuk. Atau bapak atau panjenengan semua yang hidupnya di pasar, Allahu Akbar, tumbas, waduh, naik tak terus ke rugi, ya tak batal ke, wah piye. Masa ditanya arep tuku apa? Tidak boleh. Tumbas ya toh, Bu, punya gula enggak 1 karung? Waduh, ini belanjanya banyak lagi. Bu, telur 1 kerat. Waduh. Nek sholat ya hilang duit sekian. Jadi itu. Banyak kita sholat itu masih menganggap dunia lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allahu Akbar apa? Pasangan kita kecil, Allah Maha besar kan? Berarti pasangan kita kecil, anak kita kecil, uang kita kecil, kendaraan kita kecil, rumah kita kecil. Apa maknanya? Perbaiki sholat. Yang keenam, banyak-banyak berbicara kepada Allah. Bagaimana cara berbicara kepada Allah? Yaitu tadi melalui sholat dan membaca Al-Quran. Coba ketika sholat, Rabbil firli. Coba kalau ada anak kecil, ya ibu minta ini, pak minta ini, diulangi 3 kali. Apakah kita akan memberi? Pasti memberi. Bajunya sopan, bersih, dengan santun. Kita diminta dengan sopan, pasti akan memberi. Sama ketika kita sholat dalam keadaan bersih pakaian kita, tempat kita bersih, suci dari hadas besar dan hadas kecil, maju ke Allah, Rabbighfirli. Kira-kira Allah ampuni kita tidak? Ampuni. Kita minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita. Sama ketika kita membaca Al-Qur'an, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat Quran dan juga ada di dalam sholat, langsung itu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah, aku berlindung kepada Allah, ya kan? Tuhan pemilik fajar. Artinya apa? Masalah kita sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak selesai. Ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Qul a'udzu birabbil falaq, yakin Allah akan menerbitkan terang setelah gelap. Inilah. Coba kalau kita lihat faidah dari sholat, terutama sholat tahajud. Para jamaah, kalau kita memiliki kekuatan, niat yang kuat, coba. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ketika malam itu bangunlah untuk sholat tahajud, ya kan? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang ahli sholat, ahli tahajud itu akan diberikan oleh Allah, bukan oleh atasannya, bukan oleh tetangganya, bukan oleh bolo-bolo tentaranya, tapi ayyab'atsaka rabbuka, yang memberi kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia bersatu, jin bersatu, demit bersatu ingin mengurangi kemuliaan ini, tidak akan bisa. Kenapa? Kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyab'atsaka rabbuka apa? Maqaman mahmuda. Tempat yang mulia. Ketika dia di masjid, maka dia selalu mendapatkan tempat yang mulia. Soal pertama misalnya, ketika dia di rumah mendapatkan tempat yang mulia. Ketika menjadi suami, dihormati istrinya. Menjadi bapak, semua perkataannya dipatuhi sama anaknya. Sekarang kan ngeri pergaulan anak sekarang, bapak ibu. Coba bapak ibu apa mau beli drone? Drone itu pesawat kecil yang bisa ngasih anak-anak kemana-mana pergi, itu kan tidak bisa. Ketika putra-putri bapak ibu itu keluar, coba bedanya remaja zaman dulu sama zaman sekarang apa? Zaman dulu, Pak, jenengan ingat tidak?
lewat depan rumahnya ibu istri sekarang ini, cuman lewat jendelanya aja udah seneng toh Pak. Diceritakan, mau ki aku lewat depan jendelanya rumahnya Fatimah. Senang tidak Pak? Senang. Atau ibu-ibu dulu misalnya dapat mau dinikahi dapat surat. Kira-kira surat itu disimpan atau dibuang Bu? Simpan, dibaca bolak-balik sampai hafal. Ya cuma itu aja, cuma itu. Naik ketemu berani nggak? Nggak bakal berani. Tapi anak sekarang, ya tak? Bilangnya mau belajar bersama, tapi kira-kira mereka kemana? Ya tak? Punya kendaraan. Nah, zaman dulu paling pol sepeda. Itu pun dikasih apa dulu? Pajak yang stiker-stiker itu. Ya itu. Simbasnya masih ada sekarang. Nah, anak sekarang udah pajak yang bayari orang tuanya. Ya, mintanya motor Beat misalnya. Wah, itu dibawa kemana nggak tahu kita. Jadi ketika maqaman mahmuda, ketika menjadi orang tua, anak-anaknya itu nurut semua. Ibu juga begitu. Ketika memiliki maqaman mahmuda di rumah, putra-putrinya nurut semua, ikut semua. Kenapa? Allah yang memberikan kemuliaan ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tetangga kita baik, dengan besan kita baik, dengan ipar segala macam kita baik, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam sebuah tempat mudkhala sidqin, tempat atau komunitas yang baik. Ketika anaknya pengen nikah, mendapatkan mantu yang baik. Mudkhala sidqin, jalan keluar dari kesulitan. Aduh, anak saya kok lama belum ketemu jodohnya, sabar. Ya, pasti nanti suatu waktunya juga akan ketemu. Sama. Ketika kita belum mendapat rezeki, Allah itu yakbit wa yapsud. Mungkin Allah sedang menggenggam rezeki kita. 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Pak, saya di dunia sama sekali tidak merasakan kelapangan rezeki. Sabar. Berarti rezeki jenengan disimpan oleh Allah. Apa? Allah yakbit, digenggam sama Allah. Lalu kapan dikasihnya? Di surga. Kenapa? Allah takut kita di dunia lupa ibadah, hanya memikirkan harta dunia. Disimpan. Ya, nanti ketika di akhirat diberi semuanya. Itu tadi, ketika kita mudkhala sidqin, kita memiliki anak laki, mendapatkan mantu yang baik. Anak kita dirawat. Kemudian kekurangannya dimaklumi. Nah, ini kan. Kemudian juga mendapat besan itu yang baik. Anak laki kita punya kekurangannya dimaklumi. Sama. Ketika kita punya anak perempuan, masuk ke keluarga yang laki, kekurangannya pun dimaklumi, sehingga hati kita tenang, punya kehidupan baru, punya keluarga baru yang baik. Mudkhala sidqin. Masuk ke komunitas jamaah masjid yang baik, memiliki tetangga di rumah yang baik, ya kan? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Semuanya baik. Kalau kita punya toko, punya langganan yang baik. Kalau kita punya tempat belanja yang baik. Anak kita sekolah, guru-gurunya baik. Anak kita di kampus, dosen-dosennya baik. Semuanya baik. Mudkhala sidqin, jalan keluar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan berikanlah kami ini jalan keluar yang baik. Ya kan? Ketika kita mendapatkan masalah, terkadang kita terlalu ingin sekali menyelesaikan masalah itu, tidak. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekarapan kita A, B, C, coba kita lihat. Kisah tentang Hajar dan Nabi Ibrahim. Di mana asal Siti Hajar itu? Dari Mesir. Sungainya mengalir Sungai Nil. Berasnya itu bisa menutupi kebutuhan makan Palestina sampai ke Mekah. Dan zaman Nabi Yusuf itu 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Artinya 7 tahun kekeringan setelah 7 tahun panen. Jadi saking suburnya Mesir itu bisa sampai memberikan makan ke Palestina dan juga ke Mekah. Diambil Siti Hajar itu,
Diajak kemana? Ke tempat yang sebuah nama Bakkah. Ya, itu Bakaf. Ya, kalau misal dalam bahasa Arab artinya bakaya begi menangis. Jadi orang yang melihat tempat itu menangis. Kenapa? Biwadin ghairi dzi dzar'in. Lembah batu yang keras, panas, tumbuhan pun tidak bisa hidup. Ya, kira-kira manusia apakah bisa hidup? Tidak bisa. Wong tumbuhan saja tidak bisa. Di mana manusia hidup biasanya ada tumbuhan. Lah ini tumbuhan tidak bisa hidup. Lalu bagaimana saya bisa hidup di sini? Dan saya baru melahirkan putra Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Siti Hajar menepuk pundak Nabi Ibrahim, diabadikan tuh dalam Al-Quran, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh ini? Kemudian iya, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar menjawab, lan yudayyi'anallahu syai'an. Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari kita kecuali menggantinya dengan yang lebih baik. Saat itu Siti Hajar hilang ketergantungannya kepada suaminya, hanya bergantung ke Allah. Hilang ketergantungannya terhadap makanan karena tidak ada makanan. Hilang ketergantungannya terhadap air karena tidak ada air. Hanya Allahus Somad, Allah tempat saya bergantung. Jadi ketika masalah kita sudah banyak, sudah memuncak, apa yang dibaca? Allahus Somad. Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung. Maka apa? Diganti sama Allah. Sekarang kira-kira kalau kita di Indonesia makan mangga kapan? Ketika musim mangga. Ya kan? Makan anggur ketika musim anggur. Tapi tidak di Mekah. 24 jam, 7 hari, 30 hari, 360 hari mangga ya tetap ada. Anggur ya tetap ada. Padahal ada pohon mangga tidak di sana? Tidak ada. Inilah. Jadi terkadang kita itu ingin menyelesaikan masalah kita sendiri, tidak bisa. Tetapi biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan masalah kita. Lari ke sofa, lari ke marwah, lari ke sofa lagi. Diabadikan dalam peristiwa sa'i. Sama, ketika kita ingin keluar dari kesulitan, ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, tidak apa-apa. Kalau Allah kasih jawabannya di tengah, insya Allah pasti akan ketemu. Tapi kewajiban kita sebagai manusia adalah ikhtiar, bagaimana kita keluar dari kesulitan. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kunci kita menjadi orang yang bisa keluar dan menang dari kesulitan adalah yang pertama, menjaga iman dan Islam tadi. Jangan sampai lepas ini, ya. Walaupun kesehatan kita terkadang kurang, yang penting masih punya iman dan Islam, ya kan? Iman dan Islam kita ini jangan sampai lepas. Kemudian yang kedua adalah menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti setelah ada kesulitan ada kemudahan yang banyak. Nah, prasangka ini selalu dijaga. Ya. Jangan sampai kita fokus terhadap kesulitan tetapi lupa kebaikannya. Yang ketiga apa? Sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar ini akan menolong setiap permasalahan. Jangan langsung ditanggapi, jangan langsung dikomentari. Sabar dulu. Ya, terkadang masalah tidak dari kita, tapi dari anak kita. Misalnya bapak ibu memiliki anak yang sukses, kemudian punya rezeki beli tanah misalnya. Wah, ternyata dibohongi sama orang. Mengadu ke panjenengan. Sabar dulu, jangan langsung dikomentari. Terkadang kita sebagai orang tuanya, wah kamu tidak teliti ini. Nah jangan, sabar dulu. Sabar. Nah, kemudian ditanyakan bagaimana ceritanya, dibantu, kenal dari mana. Nah ini sabar. Kemudian yang keempat tadi apa? Memperbaiki sholat. Ketika Allahu Akbar, yang lain kecil. Dah pokoknya yang lain kecil. Hanya Allah yang maha besar. Syukur-syukur bisa ditambah sholat yang sunnah. Jadi ketika kita sholat duha, jangan langsung 8 rakaat. 2 rakaat dulu setiap hari sampai kita bosan. Setelah bosan 2 rakaat, akhirnya nambah 4 rakaat. Tapi kalau kita, wah mau sholat duha, langsung 8 rakaat, saya jamin besok nggak akan sholat duha lagi. Lah iya, ibaratnya orang makan langsung makan banyak. Besok melenger, misalnya bapak ibu diajak makan, ayo tengkleng, sate kambing, wah
langsung makan 3 porsi, satenya 30 tusuk. Besok diajak lagi mau nggak? Nggak mau. Wah pusing sini kemarin saya makan kambing, kapok. Jadi ketika kita sholat 2 dulu sampai kita ini bosen 2, ya toh? Sama. Ketika sedekah juga seperti itu. Ada Masjid Al-Huda di pembangunan perluasan wakaf Al-Huda, butuh tanah 1 miliar. Wah panjenengan langsung sedekah 100 juta. Besok ketahuan istrinya. Kira-kira ibu-ibu marahi bapaknya atau tidak? Pak, sedekah ya sedekah. Ya, besok tidak akan sedekah lagi. Ya kan? Nah, padahal yunfikuna fis sarra wad-dharra. Sedekah itu tidak hanya dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan sulit pun juga harus sedekah. Jadi kalau kita mau sedekah, setiap hari keluarkan dulu berapa? Jimpitan berapa di sini umumnya? 500, 200, keluarkan itu senilai jimpitan. Tapi setiap hari agar tidak memberatkan. Sampai setelah sedekah setiap hari sebesar jimpitan dan bosan, naikkan. Misalnya jadi 1000. 1000 kali 30 berapa? 30.000 Bu, beras sekilo, telur sekilo. Yang biasanya jatah telur atau beras berkurang, ya toh? Kadang itu sama seperti anak-anak kalau belajar jalan langsung bisa lari atau selangkah 2 langkah jatuh. Selangkah 2 langkah jatuh. Sedekah nanti akan dicoba sama Gusti Allah. Wah, ternyata 30.000 bisa buat telur sama beras 1 kilo. Jadi bulan depan sedekah telur, sedekah telur. Itu tuh. Ternyata imannya naik, tidak jadi 1000 lagi, setiap hari 1.500. Kali 30 berapa? 45.000. Ya toh? Ayam 1 kilo. Bulan depan, Bu, kok biasanya ada amis-amis ya, Bu? Kok sopnya bening banget bening. Nggak ada amisnya. Godaan dari suami, Bu. Pak, kan sedekahnya naik kelas. Yang biasanya 1.000 telur jadi 1.500, 45.000 buat sedekah. Digoyang lagi. Jadi kalau orang yang sedekah 1 miliar, sedekah 100 juta, sudah melewati fase itu. 1.500 dilewati, naik lagi menjadi 2.000. Terus setiap hari sampai bosan 2.000 sampai naik. Dan saya benar-benar takjub di Jogja, saya temukan orang sedekah setiap hari 1 juta. Iya. Jadi kalau beramal itu, Bude, berapa? Ya 30 le. Saya bilang, luar biasa. Berarti 1 hari 1 juta. Enggak 1 bulan tidak, tapi setiap hari. Jadi kerjaannya apa? Nyari orang yang mau disedekahi. Luar biasa. Dan benar usahanya itu, wah, memiliki hotel bintang 5, usaha. Iya, nah itu adalah ketika ya diajari sama bapaknya, yaitu Mbah Asad Humam, penulis Iqra itu. Nah ini jadi Bude ini putri pertama Mbah Asad. Jadi diajarkan itu kalau kita berdagang jangan sisa sedekahnya. Kalau kita kan dagang dapat berapa, untung modal berapa, ketahuan untungnya. Nah untungnya baru disedekahkan. Ternyata prinsip beliau-beliau tidak seperti itu. Ketika terima, beri yang banyak, yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Allah dikasih sisa? Nah itu luar biasa. Itu tadi. Jadi apa? Bersedekah setiap hari. Yunfikuna fis sarra wad-dharra. Jadi sholat diperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah banyak-banyak berbicara kepada Allah. Ya kan? Terkadang kita mendengar cerita orang tuh sampai nangis, atau mendengar lagu itu nangis. Kenapa? Karena mirip dengan kisah kita, atau kita merasakan itu sama. Ketika kita membaca Al-Quran, kalau bisa dengan terjemahannya. Ketika kita ditimpa kesulitan, anak menjauh, pasangan menjauh, keluarga menjauh, itu ingatlah seperti Siti Hajar, ditinggal suaminya, ya toh, di satu tempat yang tidak ada satu tumbuhan yang bisa hidup. Kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika kita penuh masalah, semua yang dekat kita pergi semua, ingat seperti kisah Siti Hajar. Nah inilah para jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah apabila kita yakin kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menguji hambanya agar Allah mengetahui siapa ahli surga, agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Berikan kami jalan engkau ya beri nikmat, yaitu jalan siapa? Para nabi dan orang soleh. Tetapi ternyata jalannya apa tadi? Masat humul ba'sa waddarra, kesulitan, bahaya, wazulzilu, jalannya Nabi ternyata hatinya digoncang. Nah, inilah 5 kunci ini apabila kita pegang dalam menghadapi kesulitan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan ada khilni mudakhala sidikin, masuk ke tempat yang lebih baik, wa akhrijni mukhraja sidikin, dan bisa keluar dari masalah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis ini bisa lestari abadi selamanya, menjadi amal jariah kita orang-orang yang melestarikan ini dengan mengawali istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sucikanlah kami ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan bersih tanpa dosa ya Allah. Allahumma khtimna bi husnil khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnil khotimah ya Allah. Ambillah nyawa kami saat kami beribadah kepadamu ya Allah. Matikanlah kami saat kami sujud sholat menyembahmu ya Allah. Ambilkanlah akhirilah usia kami saat kami bersedekah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan engkau utus Israel mengambil nyawa kami kecuali kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongkanlah, ringanlah kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang ahli sedekah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk dalam sholat kami ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang menangis, khusyuk, takut kepadamu ketika membaca Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah bacaan Quran sebagai penyubur hati kami ya Allah, sebagai penyubur kemuliaan kami dan amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami di majelis ini, kumpulkanlah kami bersama para nabi dan orang-orang soleh di akhirat nanti ya Allah. Kumpulkanlah kami di surga ya Allah. Pertemukanlah kami di surgamu ya Allah. Haramkanlah kulit kami tersentuh api neraka ya Allah. Haramkanlah jasad kami tersentuh api neraka ya Allah. Allah mahfazna min kulli bala wal ba'sa. Ya Allah, dalam kehidupan dunia ini jagalah kami dari mara bahaya ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang tenang dalam beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah kaki kami ringan menuju masjidmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu para jamaah semuanya. Setiap kita memiliki masalah, tapi insya Allah apabila kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada jalan keluar dari masalah itu. Terima kasih. Bila dewa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun Pak ya. Wah. yang telah memberikan mudah-mudahan kita yang hadir yang mengikuti kajian ini dengan kemudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah pengajian jadi yang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk
hari Ahad depan, yaitu dari SD Muhammadiyah Tamonan 1. Sekali lagi, untuk bertugas di hari Ahad depan, yaitu SD Muhammadiyah Tamonan 1. Kemudian infak pagi hari ini ada 1.604.300 rupiah. Dan jadi amal saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum menutup sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, baik dari bapak-bapak ibu yang berada di luring ataupun daring. Alhamdulillah yang mengikuti daring tadi sempat mencapai 42. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dasarnya adalah untuk seperti biasanya kita untuk dari saya dari pembuatan acara kajian infak ini, apabila ada suatu kesilapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami atas nama panitia memohonkan maaf atas ketidaknyamanan karena bersifat dan buat ini. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum